Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Nur Setiawan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil sintesis artikel-artikel ilmiah untuk memecahkan masalah perusahaan multinasional menghadapi tantangan besar dalam mengelola variabilitas di lingkungan supply chain 4.0. Di era industri 4.0 telah membawa perubahan besar terhadap sistem operasional di berbagai perusahaan, terutama perusahaan multinasional. Dengan hadirnya teknologi Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, Big Data, dan Cloud Computing, menjadikan rantai pasok global kini menjadi jauh lebih terhubung, otomatis, dan berbasis data. Namun di sisi lain, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru, yaitu variabilitas yang semakin tinggi, baik dalam hal permintaan, pasokan, maupun proses produksi. Perusahaan kini dihadapkan pada pasar yang sangat dinamis dan sulit diprediksi. Jadi inilah alasan utama mengapa penelitian ini penting, yaitu untuk memahami bagaimana perusahaan dapat mengolah variabilitas di era supply chain 4.0 secara efektif. Dalam kajian ini, saya akan membagi pembahasan menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, strategi operasi di era digital. Yang kedua, peran forecasting lanjutan dalam menghadapi variabilitas permintaan. Dan yang ketiga, penerapan statistical quality control atau SQC untuk variabilitas proses yang cepat. Mari kita bahas satu persatu secara detail. Yang pertama, saya akan membahas strategi operasi di era digital. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara perusahaan berproduksi, tetapi juga mengubah paradigma manajemen operasi. Menurut Oktaviani dan kawan-kawan pada tahun 2023 dan Firdaus dan Anissa pada tahun 2025, strategi operasi modern tidak lagi hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga pada agility, sustainability, dan inovasi. Artinya, perusahaan tidak cukup hanya cepat, tetapi juga harus berkelanjutan dan berorientasi manusia. Hal ini diperkuat oleh temuan Maulana dan Syadik pada tahun 2025 yang menyatakan bahwa kesiapan digital tidak bisa dicapai secara instan, tetapi melalui implementasi bertahap, pelatihan SDM, dan kolaborasi lintas pihak. Kemudian, menurut Hari dan rekan-rekan pada tahun 2025, memperkenalkan konsep The Agile System, yaitu gabungan antara Lean Operations yang efektif dan efisien dan Agile Operation yang adaptif. Pendekatan ini menjadi strategi unggulan dalam menghadapi pasar global yang penuh ketidakpastian. Dengan kata lain, strategi operasi di era digital harus mencakup 4 pilar, yaitu transformasi teknologi, kepemimpinan agile, inovasi hijau, dan kolaborasi multi pihak. Lalu yang kedua adalah forecasting lanjutan dalam menghadapi variabilitas permintaan. Bagian kedua ini berfokus pada bagaimana perusahaan memprediksi permintaan secara cerdas. Metode forecasting tradisional kini tidak lagi cukup karena data permintaan berubah sangat cepat. Oleh karena itu, berbagai penelitian seperti oleh Bojer pada tahun 2022 dan Dalimunte dan rekan-rekan pada tahun 2023 menekankan peran machine learning dan deep learning dalam meningkatkan akurasi prediksi. Model seperti Random Forest, LSTM, dan Ensemble Learning mampu menangkap pola permintaan yang kompleks dan non-linear. Bahkan menurut Anchuri pada tahun 2024, integrasi forecasting dengan IoT dan data real-time dapat meningkatkan akurasi hingga 34,6% dan menurunkan resiko stock out sebesar 42%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem forecasting kini bukan hanya alat bantu analisis, tetapi sudah menjadi sistem intelijen adaptif yang belajar otomatis dari perubahan data pasar. Nah, keunggulannya adalah yang pertama, prediksinya lebih akurat. Yang kedua, respon cepat terhadap perubahan permintaan. Dan yang ketiga, efisiensi persediaan meningkat. Namun, tentu saja,
Implementasinya menuntut kesiapan infrastruktur data dan kemampuan analitik tinggi dari perusahaan. Dan yang ketiga adalah penerapan eksekusi digital untuk variabilitas proses yang cepat. Di bagian terakhir ini, saya akan membahas pengendalian kualitas berbasis digital. Dalam dunia industri yang bergerak cepat, pengawasan kualitas harus bersifat real-time dan prediktif. Menurut Kurnia dan rekan pada tahun 2021, penerapan Statistical Process Control atau SPC secara sistematis dapat menurunkan cacat produk hingga 20%. Namun, di era digital, konsep ini berkembang menjadi SQC digital. Sistem yang memanfaatkan sensor, IoT, dan machine learning untuk memantau proses secara otomatis. Penelitian Alifka dan Apriliani pada tahun 2024 menemukan bahwa kombinasi SPC dan FMIA digital dapat menurunkan tingkat cacat utama lebih dari 25% dan meningkatkan kestabilan proses. Sementara itu, menurut Endrawan dan Handayani pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang lebih signifikan di industri mebel dengan penurunan cacat hingga 61% berkat digital check sheet dan real-time Pareto analysis. Keunggulan SQC di antara lain adalah deteksi penyimpangan secara real-time, lalu integrasi data kualitas dengan sistem ERP dan MES, serta pembelajaran adaptif menggunakan algoritma machine learning. Dengan kata lain, sistem kualitas kini tidak hanya memeriksa hasil, tetapi juga memprediksi potensi kegagalan sebelum terjadi. Jadi kesimpulannya dari seluruh kajian ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perusahaan multinasional dalam era supply chain 4.0 sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan 3 pilar utama. Yang pertama, strategi operasi digital yang tangkas dan berkelanjutan. Yang kedua, forecasting berbasis kecerdasan buatan yang adaptif dan presisi. Dan yang ketiga, SQC digital yang proaktif dan prediktif. Ketiga elemen ini jika dijalankan secara terpadu akan menciptakan rantai pasok yang cerdas atau smart supply chain, yaitu sistem efisien, tangguh, dan mampu belajar secara berkelanjutan. Dengan demikian, supply chain 4.0 bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang bagaimana perusahaan membangun organisasi yang cerdas, adaptif, dan berorientasi pada masa depan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.